Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di sore hari ini kita bakal kedatangan tamu CPO yang udah beberapa hari ini kita belum bahas lagi. Udah mulai menarik belum sih CPO gitu kan? Di pembahasan yang kemarin kita sempat bilang udah mulai menarik dan ternyata masih ditarik ulur, ternyata masuk daerah sideways seperti itu. Ya, eh, kita bakal bahas setelah ini dulu. Tapi buat teman-teman yang mau gabung, tadi aku lupa ngasih tahu di video sebelumnya. Buat teman-teman yang mau gabung nanti bisa gabung aja, cek di kolom deskripsi, insya Allah nanti linknya bakal aku masukin di situ buat teman-teman yang mau gabung di grupnya belajar trading. Jadi grupnya gratis, tidak berbayar, dan di sini kita bisa ngobrol sama teman-teman yang lain karena di sini free chat seperti itu ya, bukan hanya admin aja yang melakukan chat atau typing seperti itu. Dan ada beberapa saham yang bisa teman-teman lihat rekomendasi, dan tentunya semua yang kami rekomendasikan di sini disclaimer on buat teman-teman, harap disaring terlebih dahulu. Mungkin bisa dianalisa lagi terlebih dahulu. Ya, mungkin ada beberapa saham yang memang hit kayak gitu, tapi memang ada beberapa saham yang memang waktunya memang harus cut loss, ya cut loss. Jadi tetap disiplin buat teman-teman. Kayak seumpama hari ini ada ABA juga di 462, kalau jebol di 460 bisa dijual dulu. Tapi ternyata alhamdulillahnya ABA ya masuk zona aman seperti itu. Setelah jam 10 dia nggak turun sampai 460, nggak turun dari 460-nya kayak gitu. Jadi dia berada di 460 sampai 462. Jadi kalau teman-teman beli di 462 berarti teman-teman HK. Jadi secara logika harusnya teman-teman kebagian seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini ditutup dari minus 2%, 2,5% kita beli di 462, minus 2,5%, lalu sekarang ditutup plus 4 sekian persen seperti itu. Jadi teman-teman harusnya udah profit sekitar 6% sekian. Jadi seperti itu ya buat teman-teman, tetap jaga eh strategi dan kondisi teman-teman, psikologisnya juga. Dan apabila memang udah mengharuskan cut loss, ya teman-teman harus disiplin cut loss seperti itu. Semoga buat teman-teman bisa cuan bareng juga kayak gitu kan. Jadi seperti itu buat teman-teman, jangan lupa yang mau masuk bisa cek di kolom deskripsi, grupnya gratis, tidak dipungut biaya apapun. Jadi di sini kita kedatangan tamu CPO. Kalau kita lihat terlebih dahulu, ini kita close. Kita lihat dari komoditi CPO dulu. Ya, CPO dia hari ini berada di bawah area 5.000 ya. Semoga besok atau nanti malam dia bisa tutup di atas 5.000. Kalau seumpama dia bisa tutup di atas 5.000 ya kemungkinan besok untuk saham CPO bisa hijau walaupun tidak terlalu signifikan. Karena seperti yang kita ketahui untuk saham CPO sendiri, dia adalah saham yang agak lambat daripada saham-saham yang lainnya dari sektor lainnya seperti itu. Ya mungkin bisa dibandingkan dengan consumer good, tapi biasanya memang untuk saham-saham CPO dia terkenal agak lambat seperti itu. Walaupun secara dia udah terlihat dead cross di saham CPO-nya, bukan sahamnya, di komoditi CPO-nya, tapi semoga harapan saya besok bisa ditutup di atas 5.000 untuk CPO-nya. Seperti itu ya buat teman-teman. Kita bahas satu persatu. Di sini ada AALI, di mana AALI juga hari ini turun, kenaikan diiringi dengan IHSG turun, lalu CPO-nya semalam juga turun, ya wajar untuk AALI juga ikut turun. Tapi pembelian paling banyaknya yaitu ZP. Tapi kalau kita lihat penjualan paling banyaknya YB dan juga BK, asing ya teman-teman penjualannya. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya, dia didistribusi. Dari bandarnya dia didistribusi, tapi asingnya dia diakumulasi. Berbanding terbalik, akumulasinya 62 billion, terus bandar distribusinya 66 billion. Ya seperti itu, kita bisa lihat perbandingannya. Dia kalau seumpama bandarnya distribusi, asingnya akumulasi. Kalau kita lihat menggunakan technical analisanya juga, AALI juga dia berada di area sideways, di mana dia sideways dari area 10.025 sampai 10.500. Jadi itu area yang perlu dijaga. Semoga aja dia tidak lepas dari penutupannya, nggak jebol dari 10.025 kayak gitu. Ya semoga nggak turun sampai 10.000 gitu aja deh, biar gampang.
Jadi gitu ya teman-teman, kalau kita lihat dia juga kemarin beberapa hari yang lalu dia udah dead cross dan sekarang bar chart di bawah 0 semakin tebal. Tapi bagusnya secara volume kemarin dia hijau, volumenya naik, terus hari ini dia merah, volumenya ikut turun. Itu menunjukkan saham yang masih masih bisa kita untuk lirik seperti itu. Tinggal kita besok lihat apakah bandarnya asing. Kita mau bilang asing atau bandar? Ya itulah, dia mulai masuk ataukah mulai keluar dan bagaimana kita lihat dari volumenya. Targetnya ya jelas ke 10.500 dulu. Kalau 10.500-nya jebol baru mungkin bisa ke 11.000 dan 11.800 di area resisten dia. Jadi perjalanan sebenarnya masih jauh ya, tinggal teman-teman gunakan money management teman-teman baik-baik sambil diingat-ingat bahwa koreksi IHSG itu masih sangat perlu. Jadi range koreksinya mungkin sampai ke 6.500 untuk IHSG. Jadi tinggal kita reka-reka deh kira-kira Ali bagusnya masuk di mana. Kalau seumpama IHSG koreksi sampai di situ. Seperti itu ya buat teman-teman. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada LSIP, di mana LSIP pernah kita rekomendasikan juga. Kemarin sempat ada yang masuk juga di 13.070, 13.000 di 1.370, di 1.370 ada yang masuk. Hari ini asing net sell, penjualan paling banyak BK, ZP, wah asing semua. Pembelian paling banyak sama KI dan juga PD, ya cukup meresahkan gitu kan. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk LSIP, dia didistribusi. Asing distribusi hari ini, bandar distribusi juga hari ini. Tapi secara keseluruhan untuk LSIP kita lihat dia bolong-bolong lah ya. Tapi secara keseluruhan dia diakumulasi sama asing. Untuk bandarnya dia masih didistribusi. Kalau kita lihat menggunakan technical analisanya untuk LSIP, dia juga masuk di daerah sideways di area 1385 sampai 1.500. Yang kemarin beli di 1.370 ya enak banget itu. Kalau semua jebol 1.385 bisa jual dulu, masih profit gitu kan. Kalau kita lihat ya volumenya juga nggak terlalu besar, tapi lebih besar daripada kemarin waktu hijau. Jadi masih perlu hati-hati ya. Semoga besok di bawah mental lagi di area 1.400 sekian. Jangan sampai jebol 1.400-nya. Biasanya kalau seumpama bilangan bulatnya itu jebol, dia bakal ditembokin. Seumpama 1.400 atau 1.450 itu bilangan bulatnya. Kalau seumpama jebol, untuk naiknya lagi jadi agak berat kayak gitu. Jadi semoga besok di bawah naik dulu, dan semoga besok harga CPO-nya juga naik kayak gitu kan. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada DSNG, Desing, dimana hari ini dia hammer bearish seperti itu. Kalau kita lihat asing net sell, pembelian paling banyak CP, AKLG, pembelian paling banyak BK dan juga YU. Ya kalau kita lihat harusnya Desing juga didistribusi ya. Ya, untuk hari ini DSNG juga didistribusi, asing distribusi, tapi secara keseluruhan asing masih net buy. Tapi kalau kita lihat bandarmologinya ya seperti saham-saham lainnya lah. Cuman bedanya di 5 hari ini bandarnya akumulasi seperti itu. Kalau kita lihat menggunakan technical analisanya untuk DSNG ya dia masih di area sideways juga, dia di berapa ini berarti di 580 sampai 625. Ya semoga aja besok dia balik tektokan di situ lagi. Dan dia kemarin juga udah dead cross 2 hari yang lalu, dan dia sekarang udah sampai di area bawahnya dia, di area bawah sideways dia kayak gitu. Lanjut aja ke saham berikutnya ya. Targetnya ke berapa? Targetnya ya jelas nutup ke ini dulu di area sideways di 625. Kalau seumpama besok 580-nya nggak dijebol. Kayak gitu ya buat teman-teman. Bar chart di bawah 0 juga mulai tebal. Volumenya juga masih lumayan sih. Jadi masih perlu waspada. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada SSMS. Ada SSMS juga. Kalau seumpama tadi udah beli di area 1100 atau 1095, 1090, enak banget sebenarnya. Dia hari ini net buy untuk asing, pembelian paling banyak PS dan juga AK, penjualan paling banyak YJ dan juga TF.
Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk SSMS sendiri, dia diakumulasi sama bandarnya, terus diakumulasi sama asing. Jadi ya makanya kenapa di grup juga teman-teman lebih memilih SSMS gitu kan. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya juga, broker summary technical analisa-nya juga, dia selagi nggak dijebol di area 1100-nya dia masih oke sih. Walaupun tadi dia sempat jebol di area 80, tapi dia langsung diangkat gitu kan. Kalau kita lihat di sini nih. Nah, ini langsung diangkat masuk lagi ke area sideways dia. Jadi tidak dibiarkan keluar dari zona sideways dia. Jadi harusnya dia masih cukup bagus. Kalau seumpama teman-teman mau cari ya sekitar berapa persen? Berarti sekitar 1100 berapa? 1120 sampai 1200 ya, mungkin bisa sampai 6% 7% lah ya, bila teman-teman mau nunggu di area sideways. Tapi dia udah mau mulai memasuki dead cross. Kalau seumpama besok masih turun atau naiknya cukup tipis, dia bakalan konfirmasi dead cross untuk MACD dia. Jadi gitu buat teman-teman. Volume juga masih kecil ya daripada yang kemarin, ya lumayan lah ya, masih bisa kita amati untuk SSMS sendiri. Lanjut ke saham yang terakhir. Di saham terakhir ada BWPT, di mana hari ini BWPT turun ke 94 dan sayangnya saya nggak dapat barang di 94. Aku kira tadi tutup di 94 dan akhirnya aku dapat di 94. Ternyata waktu saya lihat ya nggak dapat gitu kan. Ya belum rezeki juga kalau belum dapat. Hari ini asing net sell juga di 142 juta. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya, untuk BWPT dia masih di distribusi juga. Asing distribusi, untuk bandar juga distribusi. Ya kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sebenarnya BWPT enak di teknikal aja. Dia ada support di 93. Kalau jebol 93 mending jual dulu. Support 93, ada resist di 106. Jadi ya upside-nya lumayan panjang, ada 10% lebih di sini. 10%, 12% untuk area sideways dia. Dia dead cross juga, bar chart di bawah 0 juga mulai tebal. Ya jadi masih perlu hati-hati kalau sampai jebol di 93. Semoga nggak jebol sampai 93 biar kita bisa tektokan sideways di BWPT. Jadi gitu buat teman-teman. Jadi buat teman-teman tetap jaga kestabilitasan dari fisik dari teman-teman, dari psikologis teman-teman. Tetap gunakan strategi teman-teman dengan baik. Jangan sampai terlena gitu di bulan November. Apalagi banyak isu di bulan November bakal lebih banyak mirah. Jadi gitu ya buat teman-teman. See you next time. Bye-bye.